dari Farmasi kelas D angkatan 2019 akan mempresentasikan tentang anti malaria. Perkenalkan, saya sendiri Namiran Aja, rekan saya Camilawati, rekan saya Wahyu, rekan saya Piki Amalia, rekan saya Hesti, dan rekan saya Bintang. Tumbuhan obat anti malaria. Menurut beberapa pendapat para ahli, banyak sekali tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat anti malaria. Berdasarkan cara pemberiannya, tumbuhan tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama oral, yang kedua eksternal. Tumbuhan anti malaria oral merupakan cara pemberian obat melalui mulut dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Beberapa contoh tumbuhan obat terhadap pemberian oral yaitu Azadiraca indica, Cassia siamea, Cocos nucifera, Euricoma longifolia, Lansium domesticum, Piper beetle, Hibiscus rosa sinensis, dan Tinospora crispa. Yang kedua ada cara pemberian dengan melalui eksternal. Eksternal merupakan cara pemberian obat tanpa melalui mulut atau melalui bagian luar tubuh. Beberapa contoh tumbuhan obat terhadap cara pemberian eksternal yaitu Aesinanthus sp, Alstonia angustiloba, Curcuma domestica, dan Elasteropterygium tampos. Untuk obat yang pertama yaitu Azadirachta indica atau pohon mimba. Azadirachta indica ini memiliki manfaat yang banyak untuk menyembuhkan penyakit. Di India, tanaman ini disebut the village pharmacy, di mana mimba digunakan untuk penyembuhan penyakit kulit, anti-inflamasi, demam, antibakteri, anti-diabetes, penyakit kardiovaskuler, dan insektisida. Sebagai anti malaria, bagian daunlah yang bisa digunakan untuk obatnya. Pengolahannya dengan cara 7 lembar daun mimba direbus dengan 2 gelas air besi sampai airnya tinggal setengahnya. Diminum sebanyak 3 kali sehari atau bisa juga dimakan daun keringnya sebanyak 1 lembar 3 kali sehari. Setelah diminum atau dimakan selama 10-20 hari berturut-turut, penyakit akan sembuh. Untuk yang kedua adalah Cassia siamea. Tumbuhan johar memiliki senyawa kasiarin A yang merupakan senyawa paling aktif dalam melumpuhkan malaria. Bagian dari pohon johar yang dapat digunakan sebagai obat anti malaria adalah daunnya atau rebusan air daun johar. Pengolahannya adalah dengan cara menyiapkan daun johar kira-kira 1-2 genggam, cuci bersih daun johar tersebut, rebus daun johar hingga mendidih dengan 200-250 ml air, lalu minum air rebusan daun johar dengan rutin sebanyak 2 kali sehari. Yang ketiga ada Cocos nupifera atau kelapa. Selanjutnya ada Cocos nupifera atau kelapa yang dimana seluruh bagian pohonnya dapat bermanfaat termasuk airnya. Air kelapa ternyata menyimpan segudang manfaat karena memiliki kandungan zat gizi yang cukup banyak. Air kelapa mengandung karbohidrat yang sangat mudah untuk dicerna, memiliki kalori yang sangat rendah, juga rendah natrium, mengandung kalium yang tinggi, dan air kelapa juga banyak mengandung vitamin serta mineral. Dengan meminum airnya dapat menyembuhkan malaria atau sebagai obat anti malaria. Tetapi kelapa yang diminum sebagai anti malaria biasanya adalah kelapa serabut yang merah, yang berwarna merah. Untuk yang selanjutnya yaitu Euricoma longifolia atau pasak bumi. Pasak bumi mengandung kuasionid yang berfungsi untuk menghambat virus malaria yang aktif pada tubuh, sehingga virus tersebut tidak menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Senyawa ini juga dapat membunuh bakteri Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan infeksi pada penderita malaria. Selain mengandung senyawa kuasionid, pasak bumi juga mengandung eriquimanon yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan penderita malaria. Bagian dari pasak bumi yang dapat menyembuhkan malaria adalah akarnya atau rebusan dari akar pasak bumi. Kelima ada Tinospora crispa atau biotoali. Salah satu tanaman obat yang berkhasiat sebagai anti malaria adalah biotoali. Tanaman ini banyak mengandung alkaloid, pati, glikosida pikroretosid, pikroretin, berberin, palmatin, dan kolumbin. Cara pembuatannya,
Ambil 3/4 jari batang brotowali segar yang sudah dicuci bersih, rebus dengan 4,5 gelas minum air, biarkan mendidih sampai tinggal setengah airnya. Kemudian, air disaring dan tambahkan gula. Minum airnya 3 kali sehari sebanyak 3/4 gelas. Lansium domesticum atau duku, ekstrak yang didapatkan dari biji buah duku dinilai berpotensi untuk membantu pencegahan malaria. Selain itu, kulit dan daun dari tanaman ini mengandung senyawa kimia yang dinilai dapat mencegah pertumbuhan Plasmodium falciparum, parasit penyebab malaria. Cara pengolahannya yaitu biji duku biasanya dipisahkan dari dagingnya, dicuci dan kemudian dijemur hingga kering. Biji duku kering ini kemudian ditumbuk dan dicampurkan ke dalam air dan dapat dikonsumsi sebanyak sehari sekali. 7. Peter Betle atau sirih. Sirih memiliki nyawa yang dikenal sebagai terpen. Senyawa ini digunakan untuk mencegah malaria. Selain itu, ada flavonoidnya yang memiliki sifat antiparasit dan bisa melawan berbagai jenis parasit malaria. Bagian yang dapat digunakan sebagai obat anti malaria pada sirih adalah akarnya. Cara pengolahannya adalah cara akarnya yang direbus kemudian disaring lalu diminum hangat. Dan yang ke-8 ada Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu. Daun, bunga, dan akar Hibiscus rosa sinensis mengandung flavonoida. Di samping itu, daunnya juga mengandung saponin dan polifenol. Bunga mengandung polifenol, akarnya juga mengandung tanin, saponin, scopoletin, chlormisokin A, dan chlormisoxin C. Bunga kembang sepatu memiliki khasiat sebagai obat untuk meringankan demam akibat dari penyakit malaria. Cara penggunaannya adalah dengan merebus kurang lebih 50 gram daun dari tanaman kembang sepatu dengan air sebanyak setengah liter. Tambahkan dengan setengah lembar daun pepaya dan juga 8-10 gram garam Inggris. Campuran tersebut direbus hingga mendidih, kemudian saring dan minum airnya selagi hangat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.